warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah ya. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab yang kedua, yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Akan tetapi, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dalam video ini, Bu Anis akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, apresiasi dan infografis. Dan yang terakhir yaitu materi. Agar anak-anak lebih memahami video ini, yuk simak dan ikuti video ini sampai habis ya. Baik anak-anak, pada bab 2 ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan melalui pembelajaran discovery yang pertama, peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Al-Asma Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran diskusi, peserta didik dapat menganalisis cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Dan yang terakhir, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat merangkai puzzle poster cerita mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Asma Al-Husna. Terus, bagaimana sih infografis perilaku yang mencerminkan Al-Asma Al-Husna? Seyogyanya kita menjadi seorang murid, kita harus menghindari menggunakan mata untuk melakukan hal-hal yang tidak misalnya, salah satunya yaitu mencontek. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Kita memiliki mata untuk melakukan hal-hal yang terpuji. Maka dari itu, kita harus mempergunakan mata itu sebaik mungkin. Misalnya, membaca buku untuk persiapan besok ujian. Karena apa? Ingatlah bahwa Allah selalu bisa melihat apa yang telah dikerjakan umatnya. Karena Allah memiliki makna Al-Basir, yaitu artinya maha melihat. Baik anak-anak, yang pertama kita pelajari hari ini adalah nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Asma Al-Husna dibentuk dari kata Al-Asma dan Al-Ism, yakni memiliki arti nama. Dan Al-Husna berarti memiliki arti yang terbaik atau indah. Dalam hal ini, Al-Asma Al-Husna dapat diartikan sebagai nama-namanya yang baik dan indah. Ini kembali ke Allah ya. Jumlah Al-Asma Al-Husna memiliki 90. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Di sini ada yang sudah hafal Al-Asma Al-Husna yang berjumlah 99 buah. Nanti kita hafalkan bersama-sama ya. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 dijelaskan bahwa yang artinya Allah memiliki Al-Asma Al-Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Al-Asma Al-Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
Baik anak-anak, hari ini kita mengenal Allah melalui 4 Asmaul Husna. Jadi tidak kita pelajari semuanya untuk 99 Asmaul Husna ini ya. Karena hari ini kita cukup mengenal 4 Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Alim, yang artinya Maha Mengetahui. Yang kedua ada Al-Khabir, yang artinya Maha Mengetahui juga. Tapi kalau Al-Khabir ini versi yang detail dan terperinci ya. Kemudian yang ketiga ada Al-Sami, yakni Maha Mendengar. Dan yang terakhir ada Al-Basir, yang artinya Maha Melihat. Baik anak-anak, kita bahas satu sifat dulu yang pertama ya. Sifat Al-Asma Al-Husna yang pertama yaitu Al-Alim, yang artinya Maha Mengetahui secara mutlak. Kata Al-Alim terambil dari kata Al-Ilm, yakni memiliki makna sesuatu yang terjangkau, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Al-Alim dalam hal ini dapat diartikan sebagai pengetahuan Allah yang sangat jelas, juga mengungkapkan hal-hal yang paling kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Semuanya tidak luput dari pengetahuannya. Semua kejadian dalam setiap jalinan waktu berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak seorang pun yang dapat bersembunyi. Jadi, Allah selalu mengetahui gerak-gerik umatnya, perbuatan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari Al-Alim. Selanjutnya kita membahas tentang contoh perilaku yang mencerminkan sifat Al-Alim. Dalam kehidupan sehari-hari adalah meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui dengan cara menuntut ilmu, berkata dan berbuat jujur, selalu bertindak benar tanpa berkhianat, serta mengamalkan ilmu yang telah dimiliki untuk kebaikan diri sendiri dan juga orang lain. Kita lanjut ke sifat Allah yang kedua, yakni Al-Khabir. Artinya Maha Mengetahui atau Maha Teliti. Al-Quran sebagai kalam Allah memberikan informasi kisah dan peristiwa orang-orang terdahulu. Melalui Al-Quran juga dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran informasi oleh Allah. Hal ini tercantum pada Quran Surat Al-Mulk ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Yang artinya, apakah pantas zat yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan dia juga Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Yang dimaksud dalam surat ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui atau memiliki sifat Al-Khabir. Contoh perilaku yang mencerminkan sifat Allah Al-Khabir Maha Teliti yaitu selalu berhati-hati dan teliti dalam segala tindakan, seperti menghitung uang kas kelas dengan cermat, teliti dalam mengerjakan tugas sekolah agar tidak salah, serta selalu menyadari bahwa setiap perbuatan akan diketahui oleh Allah sehingga menjauhkan diri dari kemunafikan dan kejahatan, bahkan dari hal-hal yang tersembunyi dalam diri. Contohnya apa? Selanjutnya kita masuk ke sifat Allah yang ketiga, yaitu As-Sami, yang artinya Maha Mendengar. As-Sami memiliki arti bahwa Allah Maha Mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar oleh Allah. Tidak ada satu suara pun yang tidak luput dari pendengarannya. Meskipun suara itu pelan,
tidak terdengar sedikit pun oleh manusia, tapi Allah bisa mendengarnya. Hal ini dapat diperhatikan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 137, yang artinya, jika mereka telah mengimani apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan. Maka Allah akan mencukupkanmu dengan perlindungannya dari kejahatan mereka. Dia Maha mendengar, tekun, karena Allah mendengar setiap doa, serta mendengarkan hal-hal yang baik seperti Al-Quran dan Tausiah, dan tidak mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan sifat Allah yang terakhir kita pelajari adalah sifat Allah Al-Basir, yang artinya Maha melihat segala sesuatu. Penglihatannya menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun. Langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatan Allah. Hal ini dapat dipahami melalui firman Allah pada Quran Surat Al-Isra ayat 1, yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad pada malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Contoh perilaku yang mencerminkan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari antara lain, berhati-hati dalam berperilaku karena sadar selalu diawasi Allah. Menggunakan mata untuk hal yang bermanfaat seperti membaca buku atau melihat kebesaran alam. Memiliki empati terhadap sesama, serta takut berbuat jahat karena menyadari segala perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti contoh di dalam video ini, yaitu menjaga lingkungan alam dengan membuang sampah pada tempat. Dan materi yang terakhir yang kita pelajari hari ini adalah perilaku yang mencerminkan Al-Asma Al-Husna, yakni seluruh yang sudah kita pelajari, sifat Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Pemahaman mengenai Al-Asma Al-Husna hendaknya dijadikan landasan dalam menjalani kehidupan. Sifat-sifat Allah yang dicerminkan pada Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir hendaknya dijadikan pendorong untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan. Sebagai cerminan dari pemahaman ini, kalian dapat mewujudkan perilaku yang baik, antara lain, yang pertama, mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah untuk menjelaskan kebenaran. Yang kedua, tekun dalam belajar dan pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Dan yang terakhir, berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan dalam sehari-hari. Baik, itu anak-anak untuk pemaparan materi bab 2. Doa Nusarab, kita semua dapat mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat belajar dan semoga sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.